أشهد أن محمدا رسول الله. Sok-sok kadang-kadang ada suami wes ngerti istrinya marah, istrinya dideketi. Lalu apa yang dilakukan oleh suami? Kadang-kadang masih ditanya, "Bu, jenengan marah toh?" Wah, udah jelas-jelas marah masih ditanya. Lah ibu-ibu kalau udah jelas marah kok masih ditanya oleh suami, kira-kira tambah marah atau tambah hilang marahnya? Marah tambah marah, Pak. Maka Rasulullah ngerti istrinya marah, Nabi tidak tanya. Bagaimana menghadapi istri yang suka marah? Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati istrinya Aisyah marah. Dan Rasulullah ngerti, kalau istrinya Aisyah sedang dalam keadaan marah, maka berarti Aisyah tidak mengeluarkan kata-kata dari lisannya, diam 1000 bahasa. Aisyah diam. Lalu kemudian dia berdiri, keluar dari majelis, masuk ke dalam kamar. Rasulullah langsung merasakan istrinya Aisyah marah. Maka diikutilah Aisyah dari belakang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah masuk ke dalam kamar, rupanya Aisyah sudah duduk di pojok kamar. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sok-sok kadang-kadang ada suami wes ngerti istrinya marah, istrinya dideketi. Lalu apa yang dilakukan oleh suami? Kadang-kadang masih ditanya, "Bu, jenengan marah toh?" Wah, udah jelas-jelas marah masih ditanya. Lah ibu-ibu kalau udah jelas marah kok masih ditanya oleh suami, kira-kira tambah marah atau tambah hilang marahnya? Marah tambah marah, Pak. Maka Rasulullah ngerti istrinya marah, Nabi tidak tanya. Tetapi Nabi langsung duduk di dekatnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian menjulurkan tangannya, kulit tangan paling luar diletakkan di ujung hidungnya Aisyah, lalu dielus-elus ujung hidungnya. Bisa dipahami ya? Ini contoh cara untuk menyelesaikan kalau istri suka marah. Dielus-elus ujung hidungnya. Lalu kemudian bapak-bapak jangan tersenyum. Berarti nanti kalau istri saya marah tak elus-elus ujung hidungnya. Bukan begitu maksudnya. Tetapi ini kita contoh dulu. Kita lihat dulu. Lalu ketika Aisyah, Rasulullah duduk di dekatnya lalu dielus-elus ujung hidungnya. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, "Ya Humairah." Rasulullah memanggil istrinya dengan nama kesayangannya, "Wahai istriku yang kemirah-mirahan pipinya," atau dalam bahasa Arab, "Ya Humairah, maukah kamu aku ajarkan sebuah doa yang jika kamu baca doa ini, maka sirnalah amarah di dalam hatimu." Maka lalu kemudian ketika Aisyah didekatkan dengan agama, dia menganggukkan kepala, kemudian Nabi mengajarkan doa, "Allahumma gfirli dzambi." Lalu diikuti oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Allahumma gfirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi." Diikuti wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitan, dan diikuti wa ajirni minasyaitan. Maka mohon maaf ibu-ibu, kalau jenengan suka cepat marah dibanding suami, mohon maaf, wajib menghafalkan doa ini. Pak, yang istrinya marah, tolong nanti ditunda, jangan pulang dulu. Belajar dulu baca doa ini. Karena doa ini adalah doa untuk mengendalikan orang ketika di dalam hatinya itu muncul amarah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitan. Jadi yang punya penyakit hipertensi, itu penting baca doa ini. Yang dikit-dikit mau marah, tersinggung sedikit mau marah, nah baca doa ini. Ketika emosi sudah mulai muncul, Allahumma ghfirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitan, agar aliran darahnya menjadi terkontrol, tidak gampang marah. Bisa dipahami ya? Sudah hafal apa belum, Bu? Oh, kok belum? Wah, ini agak repot kalau belum ini. Baik, ayo sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ghfirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Jadi isi dari doa ini, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Wa adhib ghaidha qalbi, ya Allah singkirkanlah, hilangkanlah kemarahan di dalam hatiku. Wa ajirni minasyaiton, dan lindungilah aku dari pengaruh setan yang terkutuk. Karena al-ghadabu minasyaiton, marah itu dari setan yang bisa merusak keikhlasan orang di dalam beribadah karena dia punya penyakit marah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menanggapi kemarahan Aisyah dengan kata-kata? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau bapak-bapak istrinya sedang marah, itu biasanya, mohon maaf, diem nopo banyak mengeluarkan kata-kata? Biasanya banyak ngomong atau diem Pak? Hah? Oh diem, tapi ada juga yang banyak ngomong. Jadi kalau diem berarti seperti Aisyah. Tapi kalau istrinya banyak ngomong, mohon maaf Pak, mohon maaf, tidak usah dilayani. Kalau bapak-bapak melayani istri marah dengan ngomong yang macam-macam, mohon maaf, pasti jenengan kalah. Apa pasalnya? Kosakata ibu-ibu itu lebih lengkap dari bapak-bapak. Bapak-bapak baru ngomong 3 kata, bisa ditanggap oleh ibu-ibu 20 kata Pak. Itu lama-lama kalau adu omongan, tiba-tiba bapak-bapak kehilangan kosakata. Kalau sudah kehilangan kosakata, tangan yang bergerak. Nah, jadi vas bunga di ruang tamu dilempar ke dapur. Lah istrinya ngerti suaminya ngelempar vas bunga, lah bapak mau ibu cuma ngomong kok dilempar vas bunga, akhirnya nopo? Penggorengan sing dilempar ke ruang tamu. Kalau sudah ngerti bapaknya dilempar dengan penggorengan, kira-kira apa yang dilempar lagi Pak? Nah kalau kursi katanya. Kalau sudah saling lempar antara dapur dengan ruang tengah, kira-kira keluarga ini jadi apa? Rusak Pak, rusak. Maka tidak ada kata lain, bapak-bapak tidak perlu menjawab omongan ibu-ibu, tetapi cukup dideketi dan disentuh dengan sentuhan kesayangan. Jadi jangan istri marah lalu dielus-elus pakai apa? Seperti Nabi, enggak harus begitu. Tetapi maksudnya, memang itu sentuhan kenabian, sentuhan Rasulullah kepada istrinya yang bernama Aisyah. Tentu kalau bapak-bapak apa yang disentuh monggo, sesuai dengan apa? Kebiasaannya masing-masing. Loh kenapa? Karena mohon maaf, urusan ngomong ibu lebih jago dari bapak-bapak. Tetapi kalau urusan sentuh menyentuh, siapa yang lebih jago? Lebih jago, bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Maka kalau marah tidak usah dilayani dengan kata-kata, tetapi cukup bapak memberikan sentuhan kesayangan dan ajarkan bacaan doa, Allahumma ghfirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton.